untuk pertemuan pada kesempatan pagi hari ini, ya ini membahas tentang akhlak terpuji. Membiasakan akhlak terpuji. Membiasakan akhlak terpuji. Akhlak terpuji atau akhlakul karimah. Ya, kedua ini di antaranya adalah amal soleh, terus toleransi, yang ketiga musawah, dan yang keempat ukhuwah. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Apa saja terpuji di antaranya? Amal soleh, toleransi, ukhuwah, dan musawah. Selanjutnya, yang pertama, yakni amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh menurut bahasa diartikan sebagai perbuatan baik yang mendatangkan pahala atau sesuatu yang dilakukan dengan tujuan berbuat baik terhadap masyarakat atau sesama manusia. Nah, bisa juga amal soleh dari sisi bahasa Arab yaitu amal dan soleh. Amal yang berarti perbuatan dan soleh berarti baik atau lawan dari usaha. Jadi amal soleh adalah perbuatan yang baik. Secara istilah, amal soleh adalah perbuatan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah atau menunaikan kewajiban agama yang dilakukan dalam bentuk berbuat kebaikan terhadap masyarakat atau sesama manusia. Amal soleh adalah setiap pekerjaan yang baik, bermanfaat, patut dikerjakan, baik pekerjaan bersifat ubudiyah, pekerjaan bersifat ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, nah kan perbuatan-perbuatan yang bersifat ibadah. Nah, atau perbuatan yang bersifat sosial atau hubungan antar sama manusia atau sama lingkungan, hablum minan nas, seperti menolong orang lain, menyantuni anak yatim, peduli pada sesama, dan lain-lain. Amal soleh penting dilakukan oleh setiap muslim, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan baik kepada mereka dengan pahala lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi, sesuatu yang baik akan kembali baik. Jadi, perbuatan yang apabila kita berbuat baik terhadap orang lain, itu akan kembali kepada kita sesuatu hal yang baik. Selain itu, orang yang melakukan amal saleh dijamin mendapatkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 7-8, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.
balasan mereka di sisi Tuhan, mereka ialah surga. Dan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah, kepada Tuhannya. Jadi, kita tetap dianjur, orang yang berbuat amal saleh itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surganya. Jadi, beribadah yang baik, terus sedekah, zakat, agar mendapat balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalil mengenai amal soleh dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Coba Mutiara dibaca Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Al-Asr, Pak. Ya. Al-Asr ki dulu udah toh, Pak. Di layar ada ini loh. Wal asri lo. Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1-3. Coba di layar Ayat telu kok piye to iki? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Pada surat Al-Asr dijelaskan bahwa masalah waktu di dalam Islam adalah masalah yang sangat serius. Banyak sekali orang-orang yang setiap hari pekerjaannya membuang-buang waktu, dan fenomena seperti itu tidak disukai oleh agama. Seperti ya. Dalam surat Al-Asr juga ditegaskan bahwa seluruh manusia berada di dalam kerugian kecuali dua golongan, yakni orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi, jika lalai dalam beragama, itu salah satu golongan orang yang merugi. Orang-orang yang beriman yang dimaksud oleh ayat di atas adalah orang-orang yang hati dan ucapan perbuatannya sejalan. Jadi perkataan dan perbuatannya sejalan. Tidak hanya baik di omongan saja, tapi baik di hati dan perbuatannya. Jadi sesuai dengan apa yang dibicarakan dan apa yang dilakukan. Selanjutnya, di zaman sekarang ini pengertian iman, beriman ini, masih sering dipahami secara salah oleh banyak orang. Ada orang yang memiliki keyakinan kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara di mana-mana tentang keimanan, tapi ia tidak pernah mengaplikasikan keimanannya dan ucapannya dalam bentuk perbuatan. Fenomena seperti ini berakibat pada tidak adanya keseimbangan antara keyakinan atau ucapan dengan perbuatannya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bicara di mana-mana, tetapi perbuatannya berlawanan atau berbeda dengan apa yang diyakini dan diucapkan. Mereka menganjurkan orang untuk tidak korupsi, tetapi mereka justru korupsi. Mereka menganjurkan untuk tidak membunuh, tapi mereka justru pembunuh. Nah, di zaman sekarang ini banyak yang hanya jargoni, cuma mengajarkan tapi tidak melakoni. Nah, gitu. Mengajarkan hal-hal yang baik, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Nah, selanjutnya, di sisi lain, orang yang berbicara tentang keimanannya
mana-mana dan telah mengaplikasikan dalam perbuatan taat, hanya saja keimanannya tidak tertanam di dalam hati. Orang seperti ini mirip seperti orang-orang Khawarij yang rajin beribadah, tapi tetap rajin membunuh orang. Abdurrahman bin Muljam, seseorang yang membunuh Ali bin Abi Thalib, adalah orang yang siang hari berpuasa, melaksanakan sholat tahajud di malam hari, menghafal Al-Quran, tetapi sekaligus juga pembunuh Ali bin Abi Thalib. Orang seperti ini rajin melaksanakan sholat berjamaah, kerap melaksanakan sholat tahajud, dan senantiasa berpuasa, tetapi rajin juga menghardik orang, mengaku paling benar sendiri, dan senantiasa menyalahkan orang lain. Jadi kan di apa namanya, masa sekarang ini juga banyak orang-orang seperti itu yang berbicara dengan lantang, tidak boleh mengharamkan ini itu. Tapi kan secara perbuatannya tetap tidak menunjukkan hal-hal yang baik. Sampai di sini bisa kelompok yang kedua adalah termasuk orang yang tidak merugi adalah orang yang senantiasa melakukan amal saleh. Hanya saja agar amal saleh dilakukan memiliki ubah, ia harus disertai dengan syarat-syarat tertentu. Nah, sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Enggak. Bisa, insya Allah. Ya, Macet-macet bisa, Pak. bisa. Lancar sinyalnya. Ya, selanjutnya amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengerti ilmu dari amal soleh yang dilakukan, yaitu ada kisah nih, ada sebuah Rasulullah SAW ketika ditanya tentang perbuatan apa yang paling utama, maka beliau menjawab, pekerjaan yang paling utama adalah menuntut ilmu. Ucapan ini diulang sampai 3 kali oleh Rasulullah. Selanjutnya ketika ditanya untuk yang keempat kali, Rasulullah menjawab, apakah amal soleh yang dilakukan akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengetahui ilmunya? Nah, jadi pentingnya menuntut ilmu. Nah, seperti dalam agama kan untuk apa sih? Farid apa? Utlubul ilmi faridatun 'alal kulli muslimin. Maka setiap muslim diwajibkan menuntut ilmu. Contoh juga ada juga hadis itu yang tuntutan ilmu dari tiang ayunan sampai liang lehat. Kewajiban menuntut ilmu dalam Islam itu sangat penting. Sehingga beramal tanpa mengetahui ilmunya diterima, tapi kan kurang afdol. Lebih baik beramal dan mengetahui ilmunya. Selanjutnya, apa saja amal saleh diterima di sisi Allah? Yang kedua, memiliki niat yang baik. Ada sebuah hadis dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan harus disertai dengan niat dan setiap orang tergantung apa yang ia niatkan. Innamal a'malu bin niat. Niat di dalam ibadah sangat penting. Setidaknya terdapat 2 fungsi niat apabila dihubungkan kepada ibadah, yaitu membedakan ibadah dengan kebiasaan dan membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Oleh karena itu, amal soleh yang dilakukan dengan niat yang tidak baik, misalnya niat dengan pamer, maka ia hanya akan menjadi kesia-siaan dan termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Jadi melakukan amal soleh itu dengan niat yang baik, dengan niat untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pamer atau ngomong-ngomong
aku ki bar ngebok kota amal 5.000 loh, ngono. Aku bareng kayak isi iki, ngono kan. Amalnya diomong-ngomong nih, kan sama saja apa hanya mendapat kesia-siaan. Yang penting kan segala sesuatu tergantung pada niatnya. Selanjutnya, ketiga dulu. Sabar di tengah melaksanakannya. Banyak orang yang mengaitkan ibadah dengan kebahagiaan hidup di dunia. Mereka yang beramal soleh selalu menghitung berapa dan harta di dunia apa yang ia dapatkan ketika ia melakukan amal soleh. Tidak jarang orang yang melaksanakan sholat duha, misalnya, menentang Allah Subhanahu dan mengatakan apabila ia sudah sholat duha 1 tahun dan ternyata ia menjadi orang kaya, maka ia pun tidak mau melakukan sholat duha lagi. Selanjutnya, sabar bukan hanya diperlukan bagi orang yang mendapatkan musibah, tetapi juga diperlukan bagi orang yang melaksanakan perbuatan taat. Saat seseorang bangun malam melaksanakan sholat sunnah tahajud, maka untuk dapat melaksanakan sholat tahajud tersebut, soal tersebut harus bersabar. Dengan mata yang masih mengantuk, udara yang sangat dingin, dan suasana yang sunyi, seseorang harus bersabar untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi, amal soleh semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tidak ada embel-embel lain. Seperti pengen sholat duha biar kaya, sebenarnya salah. Yang pertama adalah ketika kita berbuat baik, niscaya kita akan mendapatkan balasan yang baik pula. Nah, niatkan dalam sholat itu kan murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat seperti contoh gini. Kalau sholat duha itu niatnya semata-mata ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ingin meminta kaya dan hal-hal yang aneh-aneh lainnya, itu tempatnya bukan di sholat. Nah, sholat itu semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk ingin yang lain-lain atau ingin kaya dan lain sebagainya itu tempatnya di doa. Nah, dalam doa juga kita harus bersabar. Tidak serta-merta kita minta langsung diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan, enggak begitu kan. Allah itu tahu apa yang terbaik untuk umatnya. Jadi mungkin saja doa kita tetap diterima, tapi kan dikasihnya yang terbaik untuk kita. Jadi gitu. Tetap harus bersabar di tengah melaksanakannya. Selanjutnya, ikhlas setelah melaksanakan amal saleh. Nah ini, setelah berbuat baik, ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada embel-embel hal yang lainnya. Selanjutnya, sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Apa itu amal soleh? Yang menurut apa Pak Basa? Ya. Perbuatan baik yang mendatangkan pahala. Ya. Yang menurut istilah? Perbuatan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah atau menunaikan kewajiban agama yang dilakukan dalam bentuk berbuat kebaikan terhadap masyarakat atau sesama manusia. Bisa dimengerti sampai di sini? Bisa. Selanjutnya, setelah amal soleh, ya ini salah sikap terpuji lainnya, yaitu toleransi. Apa itu toleransi?
toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin, tolerer, yang berarti berusaha untuk tetap bertahan hidup, tinggal atau berinteraksi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai atau tidak disenangi. Nah, setelah Islam, konsep toleransi atau tasamuh adalah, dalam Islam toleransi bisa disebut dengan tasamuh. Konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati, saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Jadi toleransi itu bisa jadi sikap tenggang rasa. Dalam hal ini, dalam berinteraksi sosial seperti perbedaan pendapat, Menghargai pendapat orang lain. nah itu juga menghargai pendapat orang lain, juga termasuk sikap toleransi. Selanjutnya, toleransi menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi. Disebutkan dalam Al-Quran, pandangan Islam tentang toleransi adalah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. Coba siapa yang bisa membacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibacakan siapa yang bisa. Di daerah ada tuh. Kelihatan kan? Surat apa tadi, Pak? Di layar apa nggak kelihatan di layar? Enggak, Pak. Nggak ada, Pak. Masuk loh. MA tadi, Pak. MA Nggak ada. biasakan Cuma judul doang. Cuman adanya membiasakan Masuk nggak jalan? Enggak. Slide-nya nggak jalan masuk ya? Enggak. Enggak, Pak. Al-Mumtahanah ayat berapa, Pak? Ayat 8-9. Masa nggak jalan slide-nya? Aduh. Enggak. Cuman anak terpuji. Semuanya? Iya. Enggak. Hafalan, Pak. Nggak baca, Pak. Hafalan. Nggak baca. Masuk tuh? Tadi kayak gini, Pak, dari tadi. Dari tadi, Pak. Wal ngasri apa? Ora dong, Pak. Slide-nya wes Pak. slide-nya wes keren-keren nih, masuk raket kok iki. Maaf, Pak. Baca, Pak. Coba baca. Lah iki apa rata-rata iki? Oh, Coba dibacakan. Yusuf, coba Yusuf. Apa itu, Pak? Apa itu, Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama bainahumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajakum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Sadaqallahul Astagfirullahaladzim. Artinya, Pak? Artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berperilaku adil. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berperilaku adil terhadap orang-orang yang tiada menerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperilaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawan orang-orang yang menyayangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka itulah orang-orang yang zalim. zalim, lim. Masuk enggak?
Nah, sekarang udah kelihatan tuh. Baru kan jedul, Pak. Nah, Nah, ini baru jedul, Pak. Kan jedul, Pak. masuk ke mulut itu. Oh, nah baru jalan ini. Ya, ini baru jalan, Pak. Mau api-api ya. Enggak ketok ya. Nah, ada kan suratnya. Bentar. Dalam surat tersebut, per ayat ini kan. Ayat pertama tidak hanya menganjurkan untuk berperilaku adil saja kepada muslim ketika mereka tidak memerangi dan melakukan pengusiran, melainkan Al-Quran memerintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Ungkapan berbuat baik di sini tentu mencakup makna yang sangat luas sekali. Nah, jadi di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa untuk berperilaku adil kepada siapa saja, baik itu non-muslim atau yang berbeda Agama, ya, berbeda ras, suku. ya, untuk tidak memeranginya dan berbuat baik kepadanya. Kalau berbuat kan tetap berbuat baik, tapi kan kalau dalam Al-Quran di sini kan interaksi sosialnya atau hubungannya tetap baik. Kalau untuk keyakinan kan sudah masing-masing orang tersebut. Lakum dinukum waliyadin, kan bagiku agamaku, bagimu agamamu. Gitu. Selain itu, ungkapan Allah tidak melarang kamu memberikan isyarat bahwa Islam menolak orang yang menolak gitu. Orang yang berasumsi bahwa tidak boleh berbuat baik terhadap non-muslim. Adapun berdasarkan hadis, maka hal tersebut sudah diterapkan oleh non-muslim. Adapun berdasarkan hadis, maka hal tersebut sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW sejak hijrah ke kota Madinah, di mana ia menjumpai orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin lainnya sebagai penduduk pribumi. Saat itu tidak ada di benak Rasulullah untuk melakukan tindakan politis sebagai upaya mengusir atau mendeportasi mereka keluar dari kota Madinah. Hal yang dilakukan oleh Rasulullah saat itu adalah menerima dengan lapang dada keberadaan mereka. Jadi tetap menerima dan menghormati. Dan menyodorkan perjanjian kepada kedua belah pihak, Muslim dan non-Muslim, untuk melakukan perjanjian agar Rasulullah dapat menjalankan agamanya dan mereka menjalankan agama mereka bersama-sama. Jadi lakum dinukum waliyadin. Kalau enggak, lana maluna walakum akmalukum. Apa yang kamu berbuat itu amalmu dan iki amalku. Saat itu juga terjadi kesepakatan bahwa umat Islam dan orang-orang Yahudi harus mempertahankan Yasrib apabila diserang oleh musuh, serta mengukuhkan kebebasan keluar dari kota Yasrib bagi yang menghendaki dan mempersilahkan berdiam diri bagi yang ingin mempertahankan kehormatan. Jadi yang diperangi adalah orang-orang yang memerangi Islam terlebih dahulu, jadi gitu. Bagi orang-orang yang non-Muslim yang bisa melakukan perjanjian dengan baik, jadi tetap hidup berdampingan sebagaimana mestinya. Sampai di sini bisa dimengerti atau ada yang ditanyakan? Sudah paham, insya Allah. Insya Allah. Allah. Insya Allah. Ya. Toleransi sepanjang sejarah. Selanjutnya, toleransi sepanjang sejarah. Sebentar, tak absen dulu.
Lukman. Sri Listiani dengan siapa itu? Siti Rohayati. Rohayati. Nah, Sri Listiani, Sri Rohayati. An Hilal Fatihin. Jam 09.30, setengah 10. Muhtadin. Setengah 10. Muhammad. Karena apa? Waktu yang terbatas, sampai di sini ada yang ditanyakan lagi atau enggak? Atau untuk toleransi sepanjang sejarah kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Sampai di sini, kalau tidak ada yang ditanyakan, Aku mendengarkan. Berarti cukup sampai di sini. Apabila wallahu a'lam bishawab, apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang besar-besarnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.